Kita awal yang sederhana dulu dari candlestick dulu ya. Jadi kita judulnya technical dulu ya. Technical itu untuk membaca chart. Nah, nanti yang kita gunakan adalah price action technical analysis ya. Technical analysis. Apa itu? Jadi bagian dari analisa yang menitik berat. Bagian dari teknik analisa yang menitik beratkan pada price action. Price action itu harga itu sendiri ya. Jadi harga ini ada harga saat ini ada harga saat ini, ada harga masa lalu atau harga sebelumnya. Patokan kita harga saat ini dan harga sebelumnya saja sudah. Apakah kita tambahkan nanti indikator? Enggak. Kita tidak menambahkan indikator-indikator lain ya, kecuali nanti ada mungkin moving average ya, moving average atau MA, bisa disebut dengan MA. Kemudian juga nanti Fibonacci ya. Yang lain-lain nanti tidak kita tambahkan biar lebih sederhana ya. Kalau kita makin sederhana, makin mudah kita nanti membacanya. Jadi dimulai dari price action ini ya, kita membaca dari harga itu sendiri ya. Harga itu yang ditampilkan dari candlestick yang ada di sana. Kalau kita lihat candlenya, candle itu ada dua, ada candle warna merah ya. Kalau kita lihat di sana ada candle begini, candle warna merah, kemudian ada candle warna hijau ya. Candle warna hijau itu ya seperti ini. Intinya hanya ini. Jadi di dalam membaca market nanti yang paling penting tahu ya, tahu bagaimana membaca candle ini. Kelihatannya gampang, tapi kalau kita nanti tidak jeli ya, bisa tidak valid nanti membaca kita ya. Oke, saya contohkan dua ini dulu ya. Saya contohkan dua ini dulu. Yang pertama sebelah kiri, candle sebelah kiri ini mewakili dari bearish ya. Bearish mewakili dari bearish, yang ini mewakili dari bullish. Bearish itu identik dengan sell, bullish identik dengan buy. Atau ini turun, ini naik. Dari dua candle nanti, yang nanti kita harus baca adalah pertama, bagaimana ukuran body candle atau badan candle. Semakin panjang ukurannya, maka semakin besar peluang untuk berlanjut. Artinya momentumnya makin gede, powernya makin besar. Jadi ini makin besar, ini makin kuat. Makin kecil, makin lemah. Makin kecil, semakin lemah. Yang kedua, membaca candle ini yang paling penting kita perhatikan juga adalah rejeksi atau sumbunya. Sumbu ini melambangkan perlawanan atau penolakan ya. Sumbu yang di bawah ini penolakan buy. Sumbu yang di atas ini penolakan sell. Penolakan seller. Sehingga makin panjang sumbunya, makin besar peluang berbaliknya. Kalau panjangnya di atas, maka berpeluang akan kembali bergerak turun. Kalau panjangnya di bawah, maka berpotensi akan naik. Satu, ukuran body, kemudian yang kedua adalah rejeksi. Kemudian yang ketiga adalah rasionya ya. Lihat rasionya, apa itu rasionya? Rasio itu kita lihat, kita bandingkan dari sumbu dan bodinya ya. Kalau sumbunya pendek-pendek seperti ini ya, contohnya hijau dan merah itu pendek-pendek, kemudian merahnya masih lebih panjang, maka buyer atau seller masih mendominasi ya. Artinya warna yang ada di sana itu masih mendominasi kalau sumbunya masih pendek ya, rasionya masih pendek-pendek. Satu hari emas itu berjalan rata-rata range-nya atau daily range-nya itu antara 1.600 sampai 3.000 ya, 116 sampai 30 poin. Ini rata-rata. Meskipun pernah sampai 7.000, 8.000 itu adalah kondisi saat
ada berita, kondisi luar biasa dan sebagainya. Saat normal ya begini. Sehingga kalau kita menghitung, anggap saja ketahanan maksimal satu hari pernah sampai 13.000 bergeraknya ya, dari high dan low, dari tertinggi terendah itu sampai ini. Maka untuk menjaga supaya tidak sampai ini, ya, kita bisa siapkan ketahanan di atas ini ya. 20.000, 40.000 atau 50.000, 100.000 misalkan begitu. Ketahanan dengan 100.000 adalah ketahanan yang paling aman ya. Ini juga masih aman, ini juga masih aman, ini tergolong normal saja ya. Jadi kita tinggal membagi, kalau saya menghitung paling gampang dibagi dengan ketahanan. Misalnya modal 10.000. Kalau kita pengen yang resikonya standar normal ya 20.000 dibagi 20.000. Maka nanti akan ketemu lotnya. Kalau saya bagi dengan 20.000, maka lotnya adalah 0,5 ya. Tadi seperti yang saya sampaikan 0,4 ya, 0,4 0,5. Kalau kita pengen lebih aman lagi 50.000. Sorry ya. Ini kalau 20.000 maka ketemunya adalah berapa ini? Dicoret 10 bagi 25 0,5. Kalau kita lebih aman lagi, ketahanannya dinaikkan 50.000. Lotnya jadi 0,2. 100.000, maka ketahanan kita adalah lot kita adalah 0,1. Yang jadi pertanyaan, ketika kita menggunakan ketahanan 20.000, maka untuk mendapatkan target sehari $100 misalkan, $100, ini butuh berapa pip ya? Tinggal dikalikan saja. Oke, kita coba menghitung. Dengan ketahanan 20.000, modal 10.000, kemudian lot yang digunakan adalah 0,5, maka untuk mendapatkan 100 ini berapa? Dibagi 100 dibagi 0,5, 200. Butuh pipnya hanya 200. Dengan ketahanan lebih, dengan ketahanan 50.000, maka untuk mendapatkan target $100, untuk mendapatkan target $100 dengan lot 0,2, ini 100 dibagi dengan 0,2, maka 100 dibagi 0,2 ya, dapatnya adalah 500. Jadi dengan ketahanan ini, dengan lot 0,2 ketahanan 50.000, maka yang kita butuhkan adalah pipnya 500. Nah, tentu yang ideal yang pasti di sehari rata-rata ini. Kalau kita menggunakan ketahanan 100.000, lotnya 0,1, untuk mendapatkan sehari $100, maka butuh pipnya 1.000, dan ini lebih sulit lagi. Oke, nanti silahkan dicoba ya, silahkan dicoba mana kira-kira yang cocok.